Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Uslub Families. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan biawak. Tentunya akhir-akhir ini kita melihat sangat banyak sekali daging-daging biawak yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ada yang mengatakan untuk obat asma, dan ada sebagian juga mengatakan untuk vitalitas. Dan berbagai macam menu sudah mereka sajikan di berbagai toko-toko mereka. Ada yang mengolahnya untuk dijadikan sebagai sate, dan ada juga yang mengolahnya untuk dijadikan sebagai gulai. Dan tak sedikit juga yang mengolahnya untuk dijadikan sebagai sup yang lezat menurut pandangan sebagian masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita berdalih bahwa biawak itu sama dengan dhab yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dhab ini? Kita akan coba lihat untuk kita gabungkan pendapat-pendapat ulama-ulama kita mengenai dhab dan biawak ini. Dalam beberapa keterangan hadis yang kita baca, sungguhnya Rasulullah SAW membolehkan para sahabat-sahabat Nabi untuk mengkonsumsi daging dhab ini. Walaupun Nabi SAW pada hakikatnya tidak juga mencicipi makanan yang satu ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah mengkonsumsi yang namanya dhab, atau di dalam bahasa Indonesia, dhab itu adalah binatang sejenis biawak, tapi bukan biawak. Perbedaan yang mencolok kita lihat antara biawak dengan dhab. Dhab itu ekornya sama seperti ekornya buaya, sedangkan biawak itu ekornya sama seperti ekornya ular. Perbedaan berikutnya adalah bahwa dhab itu pemakan rerumputan, begitu juga pemakan serangga-serangga kecil seperti lalat, semut, dan lain-lain. Sedangkan biawak adalah binatang pemakan daging. Di antaranya makanan yang bisa dia makan adalah ayam atau tikus, atau daging-daging yang sudah dibuang oleh orang, atau mencari makanan-makanan di tempat-tempat yang notabene adalah jorok, seperti mencari telur yang sudah busuk dan berbagai macam makanan-makanan lainnya. Perbedaan berikutnya, ternyata biawak itu sangat senang tempat-tempat yang basah seperti air, rawa, dan begitu juga sungai-sungai dan danau-danau. Dan dia juga bisa hidup di daratan. Ternyata dhab yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya hidup di padang pasir, dan begitu juga di batuan-batuan yang sangat keras, dan sangat berbeda dengan biawak yang senang di air dan senang juga di daratan. Oleh karenanya mayoritas ulama-ulama kita mengatakan bahwa daging dhab itu adalah halal berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya tidak memakan daging dhab ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak melarang para sahabat-sahabat beliau untuk mengkonsumsinya. Menurut para ijtihad dari ulama-ulama kita berdasarkan beberapa keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka daging dhab itu menjadi halal. Oleh karenanya orang-orang Arab menjadikan daging dhab itu sebagai menu-menu mereka, dan mereka mengkonsumsinya dengan makanan-makanan yang ada, dan mereka sajikan di restoran-restoran yang sangat besar. Dan menurut mereka tentunya dagingnya adalah daging yang sangat lezat. Bisa jadi dihidangkan mereka dengan makanan yang super mewah, seperti makanan-makanan biasa kita lihat yang dimakan oleh orang-orang Arab secara mayoritas tentunya. Walaupun ternyata dhab ini tidak kita temukan di negara kita Indonesia,
Tapi ketika kita pergi ke negara-negara Arab Saudi kan namanya, atau Uni Emirat Arab, itu akan kita temukan di restoran-restoran mewah mereka dihidangkan dop ini sebagai menu andalan mereka. Bagaimana dengan hukum memakan daging biawak? Secara mayoritas ulama kita mengatakan bahwa memakan daging biawak hukumnya haram, karena biawak termasuk kategori binatang yang buas, karena dia adalah pemakan daging tentunya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi nabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makannya adalah haram. Oleh karenanya mayoritas ulama kita mengatakan mengkonsumsi daging biawak hukumnya adalah haram. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang mengatakan dagingnya dikonsumsi untuk obat, seperti obat asma umpamanya? Sebagian ulama yang membolehkan mengkonsumsi dagingnya dengan dalil apa yang disampaikan dalam qawaid usul fiqh, ad-dararu tubihul mahzurat. Sesuatu yang sangat darurat itu boleh memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dalam keadaan terpaksa. Walaupun demikian, tentunya bagi seorang yang mengkonsumsinya berlebihan atau terus-menerus dilakukan setiap hari, sesungguhnya itu bagian yang dilarang di dalam agama kita. Hanya untuk keperluan-keperluan yang mudarat saja baru dibolehkan oleh sebagian ulama-ulama kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan walaupun untuk obat tentunya kita bisa memilih daging-daging yang bisa kita konsumsi dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita tentunya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.